Apa yang paling banyak yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Maka di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab al-ajwafan, dua lubang. Kemudian ditafsir al-fam wal faraj. Dua hal yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka Allah Subhanahu wa taala adalah mulut dan juga kemaluan. Lisan ini organ yang kecil, benda yang kecil, tapi bahayanya besar. Kenapa bahayanya besar? Banyak menimbulkan maksiat-maksiat, madarat-madarat hanya dengan sebab lisan yang kecil. Dengan lisan dia bisa berbohong, dengan lisan dia bisa ghibah, dengan lisan dia bisa namimah, dengan lisan dia bisa mengejek, melaknat, dengan lisan dia bisa menyakiti hati orang lain, dengan lisan dia bisa melakukan atau mengatakan kepada orang lain ya kafir, yang bisa mengakibatkan dia terjerumus ke dalam kekufuran. Dengan lisan dia bahkan bisa murtad daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita selamat wahai Rasul? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan tiga hal. Amsik alaika lisanak wal yasaka baituk wabki ala khati'atik. Yang pertama, amsik alaika lisanak, tahan lisan itu. Jangan banyak ngomong, jangan gampang melepaskan kata-kata, tahan. Wal yasaka baituk, jadikan rumah Anda luas. Maksudnya apa? Yang betah di rumah jangan banyak keluar rumah. Wabki ala khati'atik, dan tangisilah kesalahan dan dosa-dosa kalian. Berapa kali kita mengeluarkan air mata karena dosa yang kita lakukan? Kalau kita belum pernah menangis, belum pernah mengeluarkan air mata karena dosa yang pernah kita lakukan, berarti kita punya hati keras. Ila qawlihi wa kana Hatim al-Asam rahimahullahu ta'ala yaqul idza qulta li sahibika kaifa asbahta wa qala laka inni muhtajun ila syai' fatalahaita anhu wa lam tu'tihi hajatahu fa qawluka lahu kaifa asbahta sukhriyatun bih. Berkata Hatim al-Asam, semoga beliau dan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda mengatakan kepada teman Anda bagaimana keadaan Anda, dan kemudian dia mengatakan aku membutuhkan kepada sesuatu, dan Anda mengabaikannya dan tidak memberikan kepadanya hajatnya, maka ucapan Anda kepadanya bagaimana keadaan Anda sebuah ejekan baginya. Wa hadha huwal ghalib ala ikhwan hadzal zaman, dan ini yang terjadi terhadap kebanyakan saudara-saudara kita di zaman kita ini. Qad sami'tu Sayyidi Aliyan al-Khawas rahimahullah ta'ala yaqul innama kanu yas'alu ba'duhum ba'dha an ahwalihim liyunabbihu al-ghafilah ala syukrillahi ta'ala fayashkurah fayahsul lahu wa lahum al-khairu bidzalik. Dan aku mendengar dari tuanku Sayyidi Ali al-Khawas, semoga beliau dan kita semua dirahmati oleh Allah SWT, beliau berkata, orang dahulu satu dengan yang lain bertanya tentang keadaan mereka untuk menyadarkan mereka yang sedang lalai daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu mereka dan dia mendapatkan kebaikan. Dalam hadis, anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam kaifa asbahta ya Rasulullah, wa qala sallallahu alaihi wasallam asbahtu khairan min unasin lam ya'udu maridan wa lam yusayyi'u janazatan. Ada seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keadaan Anda di pagi hari wahai Rasul?
Maka Rasulullah SAW menjawab, keadaanku lebih baik daripada manusia yang tidak menjenguk seorang yang sakit dan tidak mengantarkan jenazah. Waqad qila li Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kaifa asbahta faqala asbahtu abdan zalilan li rabbin jalil asbahtu ma'muran bi amrih. Telah dikatakan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, semoga beliau dan kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan Anda? Maka beliau menjawab, aku menjadi seorang hamba yang hina di hadapan Tuhan yang mulia, dan aku menjadi seorang hamba yang diperintah dengan perintahnya. Maka yang pertama tadi dikatakan oleh Hatim Al-Asam, untuk tidak kita mengatakan kepada saudara kita bagaimana keadaan Anda, tapi itu sebenarnya hanya basa-basi. Itu sebenarnya hanya ucapan di lisan, tidak berada di dalam hati. Kemudian kita melupakannya. Andai kata saudara kita menjawab dan menjelaskan keadaannya, keadaanku dalam kesulitan, keadaanku dalam keadaan punya hutang, keadaanku dalam kesedihan, dia tidak akan membantu apa-apa, hanya cuma tanya saja. Maka ini pertanyaan seperti ini pertanyaan yang bertentangan dengan isi hatinya. Ketika seseorang bertanya bagaimana keadaan Anda, menunjukkan sebenarnya seharusnya hati dengan lisan sama. Artinya lisan bertanya kepadanya bagaimana keadaan Anda, menunjukkan dia perhatian dan dia merisaukan keadaannya dan ingin memastikan keadaan temannya baik-baik aja, dan ingin betul-betul membantu jika ternyata tidak dalam keadaan baik-baik. Nah, pertanyaan tersebut harusnya menunjukkan akan hal tersebut, sehingga ketika dijawab dengan keadaan yang tidak baik, maka harusnya dia siap membantu. Kalau dia tidak membantu berarti bertentangan dengan lisan. Hati dengan lisan tidak sama, tidak sinkron. Dan itulah sebenarnya yang dinamakan munafik. Munafik itu mengucapkan sesuatu berbeda dengan yang di hati. Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hatinya tidak. Mengatakan kepada Rasul annaka nabi, tapi hatinya ente bukan nabi. Itu munafik. Dan munafik sampai zaman sekarang pun tetap ada. Ketika dikatakan kepada Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, alhamdulillah di zaman sekarang ini sudah enggak ada munafik. Maka kemudian Imam Hasan Al-Basri menjawab, wahai fulan, andai kata setiap seseorang yang munafik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buntut di punggungnya, maka Anda tidak akan mendapatkan tempat untuk berjalan di atas muka bumi ini dari banyaknya orang munafik. Itu zaman beliau, bagaimana zaman sekarang. Ya, oleh karena itu termasuk di antara penyakit daripada lisan kita ini, banyak ngomong tapi tidak sesuai dengan kenyataan yang di dalam hatinya. Makanya dikatakan bahwasanya al-lisan jirmuhu shahir wa jurmuhu kabir. Lisan ini organ yang kecil, benda yang kecil, tapi bahayanya besar. Kenapa bahayanya besar? Banyak menimbulkan maksiat-maksiat, madarat hanya dengan sebab lisan yang kecil. Dengan lisan dia bisa berbohong, dengan lisan dia bisa ghibah, dengan lisan dia bisa namimah, dengan lisan dia bisa mengejek, melaknat, dengan lisan dia bisa menyakiti hati orang lain, dengan lisan dia bisa melakukan atau mengatakan kepada orang lain ya kafir, yang bisa mengakibatkan dia terjerumus ke dalam kekufuran. Dengan lisan dia bahkan bisa murtad daripada agama Allah Subhanahu wa taala.
dengan ucapan-ucapan yang membuat dia keluar daripada lingkaran. Makanya tidak salah dari bahayanya lisan. Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal ketika beliau mengatakan, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhazuna ala ma naqulu bih, apakah kita akan disiksa, dituntut dengan sebab apa yang kita ucapkan ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, sakilatkah ummuk wa hal yakubun nas ala wujuhihim wa fi riwayah ala manakhirihim finnar illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah mereka manusia terjerumus, terjungkal ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala kecuali sebabnya adalah apa yang dihasilkan oleh lisan mereka. Menunjukkan bahwasanya lisan ini penyebab terbesar untuk menjerumuskan manusia ke dalam jahanam, ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu dan hal tersebut diungkapkan dan disampaikan langsung dengan jelas oleh Nabi SAW ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, ma aksar ma yudkhilun nas al jannah, apa sih sesuatu yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga? Qala taqwallah wa husnul khuluq. Dua, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ditanya lagi, ya Rasulullah, ma aksar ma yudkhilun nas an-nar, apa yang paling banyak yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Maka di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab al-ajwafan, dua lubang. Kemudian ditafsir al-fam wal faraj. Dua hal yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka Allah Subhanahu wa taala adalah mulut dan juga kemaluan. Nah, inilah mulut. Makanya tidak heran bahaya-bahaya yang sangat banyak yang bisa ditimbulkan oleh lisan ini. Cara menghindarinya, ya jangan banyak ngomong, jangan banyak berbicara. Sukut salamah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, man najatu, bagaimana caranya kita selamat wahai Rasul? Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan tiga hal. Amsik alaika lisanak wal yasaka baituk wabki ala khati'atik. Tiga hal. Yang tiga hal ini mungkin tiga-tiganya enggak ada pada diri kita. Yang pertama, amsik alaika lisanak, tahan lisan ente. Jangan banyak ngomong. Jangan gampang melepaskan kata-kata, tahan. Nah, ini mungkin kita tidak punya sifat ini. Sebentar-sebentar ngomong, wah, kita mungkin kalau disuruh menghitung jumlah kalimat yang keluar dalam satu hari satu malam nggak bisa, nggak mampu dari banyaknya. Dari banyaknya yang kita ucapkan, kita keluarkan dalam satu hari satu malam. Bagaimana kalau satu minggu? Kita hitung itu. Bagaimana satu bulan? Apa dikira tidak ada hisab di hari kiamat? Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqib wa atid. Tidaklah satu kalimat keluar dari lisan manusia kecuali di sisinya ada raqib atid. Mereka malaikat akan mencatat setiap kalimat yang terlontar, dicatat. Untuk apa? Dihisab. Dimintai pertanggungjawaban. Wah, ini amsik alaika lisan. Ingin selamat, amsik alaika lisan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal yasaka baituk. Jadikan rumah Anda luas. Maksudnya apa? Yang betah di rumah jangan banyak keluar rumah. Jangan banyak keluar rumah. Makanya kita katakan kepada kalian, jangan banyak keluar pesantren. Jangan banyak keluar daripada kamar kalian, sudah jangankan pesantren, kamar kalian. Dan ini nasihat yang betul-betul anak nasihatkan kepada kalian. Kalian keluar satu hari, dua hari, yang akan kalian lihat nanti kesibukan mereka dalam dunia. Yang kalian lihat kemewahan dunia. Yang kalian lihat orang-orang yang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala.
Dan bisa lebih daripada itu, yang kalian lihat adalah maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa juga kalian pun terjerumus ke dalam maksiat kepada Allah. Dalam 1 hari 2 hari aja. Balik ke pondok dengan keadaan seperti itu, pastinya himmah akan berkurang, nikmatnya ibadah akan berkurang, kekuatan hafalan akan menjadi lemah, memahami pelajaran susah, dan kalian akan tahajud pun susah, kalaupun dipaksa tidak nikmat. Semua efek daripada keluar dari pesantren. Itu cuma 1-2 hari. Bagaimana kalau 1 minggu? Bagaimana 2 minggu? Makanya nak katakan kepada tolabah, yang mamnu itu sebenarnya nikmat. Bagi yang mamnu dalam ujian bulanan nggak boleh izin, itu adalah nikmat. Kalian datang tujuan apa untuk di sini? Belajar. Orang tua kalian membiayai kalian setiap bulan untuk apa? Untuk belajar. Jadi kadang-kadang heran juga kepada wali santri yang maksa minta izin bawa anaknya, padahal bukan tujuan yang sangat penting. Tujuan cuma ziarah wali songo, tujuan cuma hadir khitan adiknya, pergi ke Jakarta, pergi tempat yang jauh, keluarkan biaya, keluarkan waktu. 7 hari, 5 hari. Setiap hari kalian belajar berapa kali di pondok? 1 kali belajar dengan ustadz kalian di kelas, berapa faedah, berapa masalah? Sekian banyak hilang dalam 1 hari kebaikan-kebaikan. Belum sholat jamaahnya, belum di masjidnya, belum zikirnya, belum wiridnya, belum tahajudnya. Ikan hilang ketika kalian keluar. Itu 1 minggu cuma untuk menghadiri seperti itu, hal yang tidak darurat. Padahal yang rugi bukan pesantrennya, bukan gurunya, kalian sendiri, orang tuanya sendiri yang rugi. Mereka membayar untuk itu. Mereka ini mengeluarkan segala sesuatu untuk belajarnya, untuk pendidikan yang ada di sini. Jadi itulah yang Ana ingatkan kepada kalian dan kepada orang tua kalian. Jangan banyak keluar. Sudah fokus. Dan Ana juga merasakan ketika Ana keluar beda, balik ke pesantren beda. Maka paling enak di dalam pesantren. Inilah raudhah min riyadil jannah. Idza maratum bi riyadil jannah farta'u, ini raudhah min riyadil jannah. Maka yang ada berkurang semangat, berkurang nikmat ibadah, berkurang kekuatan hafalan, berkurang memahami pelajaran. Ini wal yasa'ka baituk. Ini nasihat Nabi. Ini bukan nasihat Ustaz, tapi nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal yasa'ka baituk. Hendaknya kalian betah di rumah, jangan banyak keluar rumah. Wabki ala hati'atik, dan tangisilah kesalahan dan dosa-dosa kalian. Berapa kali kita mengeluarkan air mata karena dosa yang kita lakukan? Kalau kita belum pernah menangis, belum pernah mengeluarkan air mata karena dosa yang pernah kita lakukan, berarti kita punya hati keras, goswah. Kita punya hati sudah beku, dan itu tanda syaqawah. Wa inna ab'adan nas min rabbina al-qalbul qasi. Yang paling jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada hamba-hambanya adalah yang punya hati yang keras. Enggak bisa menangis karena dosa, enggak bisa menangis karena rindu Rasul, enggak bisa menangis karena ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kesalahan-kesalahan, enggak pernah nangis. Nah ini wabki ala khati'atik. Ini saran daripada Nabi Muhammad, nasihat daripada Nabi Muhammad, yang nasihat beliau ikhlas dari hati beliau, keinginan besar beliau untuk keselamatan umatnya, keselamatan kita semuanya. Tinggal kita praktekkan. Kita praktekkan. Termasuk nasihat yang kita bahas sekarang ini. Ini amsik alaika lisana, tahan. Makanya ulama dalam sebagian kitab beliau mengatakan, jika kita misalnya mengucapkan kata-kata bertanya kepada saudara kita, kita tanya kepada saudara kita, apakah ente puasa? Apakah ente tahajud? Apakah ente kemarin baca Quran? Apa ente kemarin sedekah? Ini kalimat yang sebenarnya nggak ada faedahnya, bahkan merugikan dengan rugi yang banyak. Zahirnya baik, tapi sebenarnya nggak baik. Pertama, ente buang-buang waktu. Nanti bertanya kepada teman ente dengan pertanyaan seperti itu, ente buang-buang waktu. Berapa detik, berapa menit? Buang-buang waktu ke ente sendiri. Kedua, buang-buang waktu orang yang ditanya. Min husli islamin mar'i tarkuhu ma la yani, buang waktu. Dan yang kedua,
Selain buang-buang waktu, ya ente akan dihisap per kalimat, akan dihisap. Ente mengucapkan kata itu tujuannya apa, kenapa, dan lain sebagainya. Wal hisab tawil, hisabnya akan panjang nanti di hari kiamat. Dan ketiga, kalau ente ganti waktu yang ente gunakan untuk ngobrol, yang ente gunakan untuk bertanya bagaimana ente, apa yang ente lakukan kemarin, apa ente sholat, ente ganti dengan mengaji, ente ganti dengan sholawat kepada Nabi, ente ganti dengan zikir, ente dapat pahala yang besar. 1 menit bisa ente membangun istana di surga Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah yang besar pahalanya. Tapi ente cuma gunakan untuk tanya ngobrol. Dan yang keempat, ente membuat orang tersebut untuk menjawab yang bisa jadi dia nggak ingin untuk menjawab. Ente puasa, bisa jadi mungkin dia ingin puasanya dan ibadahnya tidak diketahui oleh orang lain. Nanti tanya, nanti puasa. Dia jawab enggak, bohong. Kalau dijawab iya, akhirnya orang lain tahu. Kalau misalnya orang lain tahu, bisa jadi timbul perasaan riya. Wah, ditanya, kebetulan anak puasa, untung sekarang ditanya, kalau kemarin anak enggak puasa. Nanti riya itu. Ketika ditanya, nanti tadi malam tahajud. Oh iya tahajud, bangga. Senang dia ditanya, habis pahalanya. Kalau enggak riak, enggak, anak enggak bangga, anak enggak senang, anak ngasih tahu susah. Ya minimal ibadahnya dia berubah jadi amal jahar daripada amal sir. Yang sebelumnya orang enggak tahu, hanya orang lain jadi tahu. Amal ibadah yang tidak diketahui oleh orang lain pahalanya 70 kali lipat daripada kalau diketahui oleh orang lain. Berpindah dia pahalanya dari amal sir kepada amal jahar, rugi, kasihan. Dan semua itu apa ada manfaatnya? Enggak ada. Nah ini contoh kalau dia hanya cuma tanya, ente puasa, ente sholat, ente tahajud. Bagaimana kalau ngobrol-ngobrol yang panjang, majelis dengan kopinya, kacangnya, 1 jam ngobrol. Iya kalau ngobrolnya tentang aulia, tentang sejarah Nabi, tentang ilmu, bagus. Ini ngobrol mafi manfaah 1 jam. 1 jam digunakan ngaji berapa? Baca Qul Huwallahu Ahad 1 jam, 1 menit Qul Huwallahu Ahad 13 kali tidak dapat 1 menit. Itu 1 jam hilang itu. Nah ini kalau mubah obrolannya. Bagaimana kalau maksiat? Bagaimana kalau di obrolan itu ada 1 kali hibah orang? Sudah jadi sebab ente dapat azab Allah. Susah ente mencari ridhonya orang yang ente hibah. Yang diharuskan oleh ulama harus minta maafnya, harus menyebutkan ente ngomong apa, di depan siapa, jam berapa waktunya, harus ente sebutkan. Kalau enggak dianggap itu maafnya. Susah mau hibah. Apalagi hibah orang lain yang kita jauh dengan mereka, hibah orang yang di televisi, hibah orang yang di atas kita nggak mungkin ketemu untuk minta maaf. Ketemunya di akhirat, ketemunya mereka nuntut sama kita, naudzubillahi min dzalik. Itu kalau majelis hibah orang. Makanya yang lebih baik adalah samad, diam, tidak ngomong kecuali betul-betul di situ ada pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, seorang sekaliber Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, aku ini berkali-kali ingin ngomong tapi aku tahan. Kenapa? Karena aku khawatir apa yang ana sampaikan akan membuat ana bangga di depan orang. Dia ingin nyampaikan sesuatu daripada nasihat mungkin, daripada hikmah, daripada ilmu yang membuat mereka mendapatkan manfaat dari nasihat itu. Tapi nggak jadi. Kenapa? Takut ana bangga dengan itu. Takut ana farhan, ana menjadi sombong dengan itu. Nggak jadi. Kalau kita kan, wah ini kebetulan bagus nasihat, wah bisa terkenal ana nantinya. Ana akan sampaikan ini bagus. Ditulis fulan bin fulan, ini nasihat dan hikmah dari namanya dia, padahal bisa jadi dia ngambil dari orang lain. Nah, kepingin apa? Kepingin dia mengambil kedudukan di mata manusia. Habis, nggak ada pahala, dia mengejek Allah dan merendahkan Allah SWT dengan itu semuanya. Ini Sayyidina Umar berkali-kali katanya beliau, anak ingin menyampaikan nasihat, ilmu, hikmah, tapi anak tahan.
karena anak takut nanti akan menjadi sombong dan terlena dengan pujian manusia. Ada. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau ada di antara kalian yang nafsu mau ngomong, jangan ngomong kalau nafsu. Tapi kalau di saat itu nafsu kalian nggak ingin ngomong, ngomonglah. Berarti itu ikhlas dari hati. Kalau nafsu yang berkeinginan, jangan. Bisa jadi kalian ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, ingin dianggap kalam kalian kalam yang indah, kalam kalian kalam yang masuk ke dalam hati manusia. Walaupun mungkin mereka mendapatkan manfaat dari itu, mereka dapat nasihat, mungkin nangis, mungkin taubat, tapi dia dengan itu menjadi merasa, wah hebat anak punya kalam, bisa membuat nangis. Akhirnya naudzubillah, mereka dapat manfaat, tapi dia yang ngomong sendiri mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti lilin dibakar, orang lain mendapatkan manfaatnya menjadi terang dan jelas, tapi lilin itu membakar dirinya sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Nah ini innallaha subhanahu wa taala la yu'ayyidu hadzal-din birajul al-fajir. Nabi SAW dalam riwayat mengatakan bahwasanya nanti agama Allah Subhanahu wa taala ini akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang fajir. Ini ulama su. Jadi yang mereka ngajar, mereka nyampaikan agama tapi enggak ikhlas. Tapi enggak takwa, tapi enggak mengamalkan ilmu, tapi mengharapkan sanjungan, tapi mengharapkan dunia mereka. Dan mereka ngambil manfaat, mereka belajar, dapat ilmu, tapi mereka sendiri yang menyampaikan, nggak mendapatkan manfaat kebaikan sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi agama dan ilmu tersebar. Ini la yu'ayyidu hadzal-din birajul fajir. Allah menguatkan agama di akhir zaman dengan ulama-ulama su. Nauzubillahi min dzalik. Semoga insyaallah kita semuanya insyaallah dijaga dari Allah Subhanahu wa taala dari niat yang tidak baik, dari ulama su, dari sifat munafik, dari apa-apa yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga insyaallah kita semua di pesantren ini diberikan hati yang benar-benar bersih dari sombong, bersih dari munafik, bersih daripada ujub dan riya, bersih daripada sifat dengki kepada orang lain, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya sujud, nikmatnya rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan nikmatnya memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nikmatnya mengaji, nikmatnya berzikir, nikmatnya sujud, nikmatnya berdoa, bermunajat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan diharamkan dan dijauhkan dari kita semuanya nikmat ketika memandang yang haram, menjauhkan dari itu semuanya, nikmat mendengar yang haram, nikmat mengucapkan yang haram, dijauhkan dari itu semuanya. Dan semoga diampuni segala dosa yang telah berlalu, dan dijaga dari maksiat-maksiat, dijaga dari dosa yang selanjutnya. Dan semoga insyaallah diberikan keberkahan dalam ilmu, keberkahan dalam umur, keberkahan dalam khidmah, keberkahan dalam belajar, keberkahan dalam birrul walidain, keberkahan dalam birrul masyayikh, berkah dalam apa yang kita miliki daripada harta, rezeki dan keluarga semuanya. Dan insyaallah kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang membuat kita tidak mendapatkan mimpi, anugerah mimpi Nabi Muhammad SAW. Dijaga dan kita diberikan oleh Allah mata yang pantas dan layak untuk memandang kepada Nabi Muhammad SAW, mata yang pantas dan layak untuk memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala memandang wajah aulia, wajah guru-guru kita semuanya fi dunya wa fil barza wa fil akhirah insyaallah. Ala hadiniyah kuniniyah salihah jami'ah samina li khairid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi asraril Fatihah. Bismillah.